Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Akbar. Saya dari kelas 11 di JKT 4 dari SMK 5 Batam, dan di video ini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian topologi. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Selanjutnya ada jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus, topologi ring, topologi mesh, topologi star, dan yang terakhir topologi tree. Yang pertama yang akan kita bahas adalah topologi bus. Topologi bus adalah konfigurasi jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat node atau komputer yang mana setiap node terhubung menggunakan minimal satu kabel atau saluran utama. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan yang pertama adalah biaya rendah. Instalasi topologi bus lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya karena menggunakan lebih sedikit kabel. Selanjutnya ada mudah dipasang. Topologi ini relatif mudah untuk dipasang dan diatur, membuatnya ideal untuk jaringan kecil. Yang terakhir adalah ekspansi mudah. Menambahkan perangkat baru ke jaringan cukup sederhana, cukup sambungkan perangkat ke kabel utama. Kekurangan topologi bus yang pertama adalah keterbatasan jarak. Jarak maksimum kabel yang digunakan terbatas, sehingga tidak cocok untuk jaringan yang sangat besar. Kekurangan yang kedua adalah kinerja menurun. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin besar kemungkinan terjadinya tabrakan data, yang dapat menurunkan kinerja jaringan. Kekurangan yang terakhir adalah keandalan rendah. Jika kabel utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus. Selanjutnya adalah pengertian tentang topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah salah satu jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung ke dua perangkat lainnya, berbentuk jalur melingkar seperti cincin. Pada topologi ini, data dikirimkan dalam satu arah melalui setiap perangkat hingga mencapai tujuan. Dalam konfigurasi ini, tidak ada titik pusat yang mengontrol aliran data. Setiap node berperan sebagai penghubung data ke node berikutnya. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan topologi ring. Kelebihan yang pertama adalah penggunaan kabel yang efisien, memerlukan lebih sedikit kabel dibandingkan dengan topologi lain seperti bus. Kecepatan transmisi data. Data mengalir dalam satu arah, mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data. Sederhana dalam pengaturan, mudah untuk diatur dan dipahami, memudahkan instalasi dan manajemen jaringan. Kekurangan topologi ring adalah ketergantungan pada setiap perangkat. Jika satu perangkat gagal, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Kekurangan yang kedua adalah sulit untuk menambahkan perangkat. Penambahan atau pengurangan perangkat dapat mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Yang terakhir adalah pemeliharaan yang rumit. Jika terjadi masalah, pemecahan masalah bisa lebih sulit karena aliran data yang melingkar. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat terhubung dengan secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kekurangan dan kelebihan mesh. Kelebihan yang pertama adalah redundansi yang tinggi. Jika satu jalur gagal, data masih dapat dikirim melalui jalur lain. Selanjutnya ada kecepatan tinggi. Komunikasi langsung antar node mengurangi latensi. Yang terakhir adalah skalabilitas. Mudah untuk menambahkan lebih banyak perangkat tanpa mengganggu jaringan yang ada. Kekurangan topologi mesh adalah biaya tinggi, memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat keras, sehingga meningkatkan biaya instalasi. Yang kedua adalah kompleksitas. Pengaturan dan pemeliharaan jaringan bisa menjadi rumit. Yang terakhir adalah pengelolaan jaringan. Memerlukan manajemen yang lebih intensif untuk memonitor dan mengelola koneksi antar node. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star adalah konfigurasi jaringan di mana setiap komputer atau node terhubung ke perangkat pusat atau hub, membentuk pola menyerupai bintang.
Kelebihan dan kekurangan topologi star. Yang pertama, kelebihannya adalah memudahkan pengelolaan. Jaringan mudah dikelola dan diatur karena semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Yang kedua adalah isolasi masalah. Jika salah satu perangkat gagal, tidak akan memengaruhi perangkat lain di dalam jaringan. Yang terakhir adalah penambahan perangkat mudah. Perangkat baru dapat ditambahkan ke jaringan tanpa mengganggu jaringan yang ada. Kekurangannya adalah ketergantungan pada perangkat pusat. Jika hub atau switch pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus. Selanjutnya ada biaya tinggi. Memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat jaringan, sehingga biaya instalasi bisa lebih tinggi. Yang terakhir adalah penggunaan kabel yang banyak. Membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi lain, seperti topologi bus. Dan terakhir adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah topologi jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan menggabungkan dua topologi. Jenis topologi ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihannya yang pertama adalah struktur hierarkis, memudahkan pengorganisasian dan pengelolaan perangkat dalam jaringan. Selanjutnya ada skalabilitas, mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat tanpa mengganggu jaringan yang ada. Yang terakhir adalah isolasi masalah. Jika satu node mengalami masalah, dampaknya dapat dibatasi hanya pada bagian tertentu dari jaringan. Kekurangan topologi tree adalah ketergantungan pada node induk. Jika node induk mengalami kegagalan, semua node di bawahnya juga akan berpengaruh. Yang selanjutnya adalah kompleksitas. Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dapat menjadi rumit, terutama jika ada banyak level. Yang terakhir adalah biaya instalasi. Memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat keras dibandingkan dengan topologi yang lebih sederhana. Baik, itu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.